Manuela lahir pada tahun 1970 di Jerman. Dia bertemu suaminya, Peter, pada 1996 dan pada tahun 2008 mereka pindah ke sebuah kota kecil di Texas. Peter dan Manuela sama-sama mengajar di SMA, tempat Manuela mengajar bahasa Jerman dan Inggris. Pasangan ini dikaruniai 4 anak. Manuela digambarkan sebagai seorang guru idaman. Dia sangat peduli pada murid-muridnya dan tidak keberatan menyapa mereka saat berpapasan. Keluarga ini suka nonton pertandingan sepak bola karena putra mereka pernah bermain di lapangan. Semua orang tahu kalau Manuela hadir karena dia selalu membunyikan lonceng sapi yang dibawanya. Pada 6 Juli 2019, Peter dan Manuela sedang duduk di sofa sambil menonton TV. 2 dari 4 anak mereka ada di rumah dan sedang asyik di dalam kamar. Manuela pergi ke kamar, sementara Peter sudah pulas tertidur di sofa. Peter berkata ketika dia terjaga, dia seperti mendengar suara dentuman kecil, tetapi mengabaikannya dan tidur lagi. Pagi harinya, putri bungsu pasangan itu masuk kamar untuk mencari mamanya. Peter mengatakan mama di kamar, tetapi si anak mengatakan kamarnya terkunci. Dan di garasi tampak ada darah. Peter langsung berlari ke kamar. Dia mengatakan ada darah yang sangat banyak di lantai sampai dia menginjak genangannya. Dia panik dan langsung mengemudi ke rumah sakit untuk mencari tahu apa Manuela ada di sana. Ternyata Manuela tidak di rumah sakit dan Peter pun langsung menelpon 911 untuk melaporkan istrinya hilang. Menjelang siang tanggal 7 Juli, rumah Peter sudah dikelilingi garis polisi. Mobil putih Manuela hilang. Beberapa penyidik tinggal di rumah dan beberapa pergi ke Lee Cooper untuk mencari mobil tersebut. Lee Cooper hanya berjarak 5 menit dan tempat itu sangat populer bagi penduduk di sana. Mobil Manuela ditemukan di sana. Plat nomornya memastikan kalau benar itu mobil Manuela. Di sisi mobil tampak noda merah dan coklat muda. Di dekat garis pembatas, seorang petugas melihat seperti tumpukan kain. Begitu dia berjalan mendekat, dia langsung tahu kalau ada sesuatu di dalam tumpukan itu. Setelah dicek, ternyata di dalamnya adalah tubuh Manuela. Kembali ke rumah, tampak jelas kalau momen-momen terakhir Manuela sangat menakutkan dan brutal. Ada banyak darah di dinding, meja rias, dan karpet. Ditemukan juga jejak tangan dan jejak kaki berdarah. Ada juga tanda seret yang membuat polisi meyakini kalau Manuela mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap dan diseret lagi ke tempat tidur. Otopsi Manuela menunjukkan bahwa dia telah ditusuk sebanyak 47 kali. Di bagian tangannya terlihat beberapa luka pertahanan. Manuela mencoba menangkis pukulan di kepalanya. Dia juga dicekik dan ada luka tembakan senjata setelah dia meninggal di area wajahnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Pada 7 Juli, Texas Rangers membantu pencarian untuk kasus ini dan mereka menyisir Lee Cooper. Mereka mendapati jejak sepatu di lumpur serta bekas roda sepeda. Di kantor polisi, keluarga Peter semuanya ditanyai. Yang membuat polisi agak bingung adalah kenapa 3 orang yang ada di rumah saat pembunuhan terjadi tidak ada yang mendengar apapun. Peter mengatakan kepada polisi bahwa dia tipe mudah tidur
dan tidak akan terbangun oleh apapun. Putrinya, Melanie, tidak ada di rumah melainkan di Six Flags. Anak laki-laki tertua mereka berada di sekolah, sedangkan dua anak bungsu memang ada di rumah, tetapi mereka memakai headphone. Semua anggota keluarga bersedia memberikan DNA mereka. Peter dikesampingkan karena jejak kakinya tidak cocok dengan yang ditemukan di rumah. Jejak kaki berasal dari seseorang yang mengenakan alas kaki berukuran 9 atau 10. Anak-anak juga dikesampingkan. Peter memaklumi kalau anggota keluarganya harus diinterogasi satu persatu. Pada 8 Juli, 2 saksi dihadirkan. Saksi pertama adalah pekerja ladang minyak. Dia mengatakan sedang berada di lapangan pagi-pagi buta dan tampaklah seorang laki-laki mengendarai sepeda kembali ke arah Olney. Laki-laki itu membawa tas punggung, memakai celana pendek gelap dan sepatu. Seorang saksi wanita juga melihat laki-laki yang sama dan memberikan gambaran yang sama. Polisi memperoleh surat perintah penggeledahan rekaman CCTV di bank terdekat. Tampak di sana laki-laki yang dimaksud membelakangi kamera dan mengendarai sepeda dengan tas ransel, celana pendek, dan mengenakan sepatu gelap. Polisi memiliki 1 tersangka. Tersangka yang dimaksud baru saja melakukan perampokan dan mencuri senjata api. Yang menjadi pertanyaan polisi, mungkinkah dia pelaku yang membunuh Manuela karena Peter diketahui memiliki beberapa senjata api di rumahnya? Polisi mendatangi kembali kompleks untuk membahas kemungkinan tersangka lain. Saat berada di sana, salah satu petugas melihat sepeda terselip di salah satu sudut. Bekas roda sepeda tampak sangat mirip dengan yang ditemukan di Lake Cooper. Setelah mencari tahu, polisi mendapatkan pemiliknya, yaitu Julius, 18 tahun. Keluarga Peter mengenal Julius dengan baik. Julius pernah berkencan dengan anak Peter, Melanie. Peter ingat saat Melanie pulang dengan memar-memar di lengannya, dan saat ditanya, itu karena Julius telah meninjunya. Peter menyuruh Melanie putus dari Julius. Setelah setahun berpacaran, Melanie memutuskan Julius sekitar bulan Desember dan Januari. Julius merasa tidak terima. Dia mulai sering bolos sekolah dan bergaul dengan orang-orang berandalan. Padahal dia pernah menjadi pemain sepak bola yang baik, tetapi memang dia memiliki latar belakang keluarga yang tidak stabil. Dia diperbolehkan mandi di sekolah dan kadang juga tidur di ruang gym sekolah. Banyak yang meyakini kalau Julius bisa saja terlibat dalam kematian Manuela. Pada 15 Juli, ada sebuah keluarga yang mengajak Julius berenang bersama di Lake Cooper pada saat petugas polisi menemukan jenazah Manuela. Pria ini bertanya apa yang sedang terjadi, dan dengan entengnya Julius berkata, pastinya polisi sudah berhasil menemukan mayat Manuela. Bagaimana dia tahu? Tidak lama setelah pembunuhan itu, Julius dan Melanie saling berkirim SMS. Julius mengatakan dia sangat berduka cita atas apa yang menimpa ibunya. Julius tahu tata letak rumah, tahu kode garasi, dan tahu kalau pintu garasi selalu tidak terkunci. Setelah polisi mendapat konfirmasi kalau DNA dan sidik jari Julius cocok dengan yang ditemukan di mobil, dia ditangkap. Jejak ban sepedanya juga cocok dengan yang di TKP. Polisi segera menginterogasi Julius perihal sidik jari, sepeda, dan sepatunya yang membawanya ke Lake Cooper.
Julius pun mengaku dan menjelaskan secara detail bagaimana dia menyerang dan menghabisi Manuela. Julius mengaku bersalah atas pembunuhan Manuela dan dia dijatuhi hukuman 55 tahun karena pembunuhan, 20 tahun karena perampokan, dan 20 tahun karena penyalahgunaan mayat. Pertanyaan besarnya, bagaimana Julius sanggup menyeret dan memasukkan tubuh Manuela yang lebih besar darinya? Ternyata dia suka olahraga angkat beban dan main bola. Berulang kali, Julius mengubah ceritanya tentang mengapa dia sampai membunuh Manuela. Apakah mungkin hanya karena Manuela menghalangi cintanya kepada Melanie? Polisi yakin mereka tidak akan tahu motif pembunuhannya karena Julius memilih menyimpannya sendiri sampai dia membusuk di penjara.